Salam guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sigit Budianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Negeri Manado. Selamat datang di SMK Negeri 2 Ponorogo, SMK Pusat Keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Budianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Manado. Saat ini saya bekerja di SMK Negeri 2 Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktek baik atau best practice dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Untuk lokasinya adalah di SMK Negeri 2 Ponorogo. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik tingkat tinggi. Untuk pelaksanaan PPL Aksi 1 adalah tanggal 19 Desember 2022 dan untuk PPL Aksi 2 tanggal 9 Januari 2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah untuk yang pertama, keaktifan peserta didik kurang. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang fokus pada kegiatan pembelajaran, misalnya sering bermain gadget dan melakukan aktivitas lain. Kemudian yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menganalisis masih sangat rendah. Kemudian yang keempat, guru belum maksimal dalam mengeksplor dan menggunakan pembelajaran yang variatif. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena permasalahan yang terjadi dan saya alami di lingkup kelas atau sekolah saya mungkin juga terjadi kepada bapak atau ibu guru lain. Oleh karena itu, harapan saya selain ini menjadi motivasi dan solusi untuk saya pribadi, juga ingin membagikan praktek baik ini agar bisa dijadikan motivasi juga referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama, sehingga memberikan dampak positif atau perubahan-perubahan atau inovasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu sebagai seorang guru pastilah bertanggung jawab untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri juga hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian adapun cara agar tujuan tersebut tercapai yaitu dengan mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, juga menggunakan metode pembelajaran yang variatif, tidak hanya metode ceramah. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, penggunaan metode dan model pembelajaran yang inovatif dan tepat bagi peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena peserta didik yang dominan lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan diskusi kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, guru belum maksimal dalam mengeksplor dan menggunakan pembelajaran yang variatif. Yang terlibat dalam terlaksananya best practice ini antara lain ada kepala sekolah, kemudian guru yang menjadi fasilitator, kemudian peserta didik sebagai subjek proses pembelajaran, kemudian ada dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran, dan yang kelima ada rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tantangan adalah penggunaan metode dan model pembelajaran. Nah, strategi yang dilakukan guru yaitu memilih untuk menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL, sedangkan untuk metodenya berupa diskusi kelompok dan tanya jawab. Untuk yang kedua, proses yang dilakukan yaitu dengan memahami sintaks model, apakah sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran, juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang diperlukan yaitu guru harus memahami sintaks model pembelajaran PBL dan PJBL dan juga memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis metode yang dipakai dalam pembelajaran. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk yang pertama, strategi yang dilakukan yaitu guru memilih media pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik dan memanfaatkan video YouTube yang sesuai dengan cakupan materi yang ditayangkan dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian yang kedua, proses yang dilakukan yaitu dengan mencari gambar atau video yang relevan dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam mengaitkan atau menghubungkan apakah gambar atau video tersebut sudah sesuai dengan materinya. Untuk langkah selanjutnya, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, strategi yang dilakukan guru yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, di mana tahapan-tahapan kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih dan dirancang oleh guru dalam RPP. Kemudian yang kedua, proses yang dilakukan yaitu merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model pembelajaran yang terpilih. Kemudian yang ketiga, sumber daya diperlukan yaitu kemampuan guru dalam merancang dan menyusun setiap kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar lebih termotivasi dan aktif sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan antara lain penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL, di mana kegiatannya berpusat pada peserta didik, menjadikan peserta didik lebih aktif, dapat berpikir analisis dan kreatif dibandingkan dengan saat masih menggunakan model dan metode yang monoton. Selain itu, karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, serta per kelompok menjawab studi kasus pada LKPD yang diberikan oleh guru. Untuk yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIPEC dalam bentuk video yang ditampilkan dalam slide PowerPoint dan video memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi lebih bersemangat dan tidak cepat bosan, sehingga keaktifan dan kemampuan berpikir analisis peserta didik dapat ditingkatkan. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Dalam proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu dari peserta didik dan teman sejawat memberikan respon positif, diantaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama, peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran yang berlangsung karena mereka dapat terlibat secara aktif dan kegiatannya sangat menarik, menyenangkan serta mudah dipahami. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan refleksi saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, dari teman sejawat, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik dapat terlibat secara aktif. Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan dari penguasaan guru terhadap model dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan RPP yang telah dibuat. Kemudian pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru, yakni dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sekian pembelajaran pada hari ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, selama saya menjadi mahasiswa Universitas Negeri Manado, saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif yang saya tetapkan sangat membantu saya mengaktifkan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Semoga saya akan menjadi guru yang profesional. Sekian best practice dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.